Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semua. Selamat bertemu. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat walaupun harus belajar dari rumah. Perkenalkan, nama kakak Khotijatul Kubro, mahasiswa IAIN Surakarta, jurusan Tadris Bahasa Indonesia, semester 7. Siswa kelas 9 yang berbahagia dimanapun kalian berada, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya mendapat keberkahan dalam kegiatan pembelajaran nanti. Pada kesempatan kali ini, kakak akan sedikit menyampaikan materi mengenai unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Nah, sebelum materi ini, kalian pasti sudah paham dong tentang pengertian dan ciri-ciri teks cerita pendek. Kakak ingatkan kembali ya kepada adik-adik, jangan lupa mengulang pembelajaran yang sudah kita bahas kemarin. Namun, sebelum masuk ke materi, mari kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Kompetensi dasar mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajarannya, setelah menyimak video ini, Ananda diharapkan dapat menjelaskan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Yang kedua, menelaah unsur pembangun teks cerita pendek. Unsur pembangun teks cerita pendek ada dua macam ya. Yang pertama, unsur pembangun cerita pendek dari dalam yang disebut dengan unsur intrinsik. Yang kedua, unsur pembangun cerita pendek yang berasal dari luar yang disebut dengan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik kali ini ada 6. Kita lihat satu persatu ya adik-adik. Kakak harapkan kalian tetap fokus ya dalam menyimaknya. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema adalah masalah yang menjadi inti cerita. Adik-adik, jangan salah mengartikan tema ya, karena tema bukan judul. Penulis karya sastra tidak selalu membuat judul dari sebuah tema, akan tetapi tema boleh dijadikan sebagai sebuah judul. Dengan contoh, dongeng yang berjudul Maling Kundang. Kalian pasti pernah dong membaca atau mendengar cerita yang berasal dari Sumatera Barat itu. Tema yang diangkat dari dongeng tersebut bukan maling kundangnya ya, akan tetapi temanya adalah anak yang durhaka kepada ibunya. Karena masalah yang menjadi inti cerita adalah tentang anak yang durhaka. Bisa juga tema adalah jawaban dari pertanyaan apa yang diceritakan pada cerita tersebut, atau bercerita tentang apa cerita tersebut. Yang kedua yaitu tokoh atau penokohan. Tokoh identik dengan pelaku cerita. Penokohan identik dengan watak atau karakter tokoh. Sebagai contoh, tokoh ceritanya bernama Fatimah, wataknya ramah dan baik. Yang ketiga yaitu latar atau setting. Latar adalah penempatan waktu dan tempat beserta lingkungannya. Latar terbagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat ini mengacu pada lokasi terjadinya suatu peristiwa dalam cerita tersebut. Yang kedua yaitu latar waktu. Latar waktu ini berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa dalam cerita pendek tersebut. Yang ketiga yaitu latar sosial. Nah, latar sosial ini mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat ya. Nah, latar tempat ini termasuk adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, dan status sosial tokoh yang bersangkutan dengan cerita pendek tersebut ya. Dengan contoh, latar tempat di sekolah, latar waktu pada pagi hari, latar sosialnya di lingkungan sekolah yang kental dengan suasana Islami.
Itu tadi beberapa contoh tentang latar. Nah, selanjutnya yaitu unsur intrinsik yang keempat adalah alur atau plot. Alur adalah jalan peristiwa yang membangun sebuah cerita. Alur ini terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju maksudnya jalan cerita yang menyajikan urutan dimulai dari awal perjalanan hingga tahap penyelesaian secara berurutan atau sistematis. Alur mundur maksudnya proses jalannya cerita secara tidak urut. Ceritanya dari konflik terlebih dahulu, kemudian kembali ke latar belakang konflik tersebut. Alur campuran maksudnya perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Tahapan ceritanya dimulai pada masa kini atau masa lalu yang nantinya akan digabungkan. Unsur yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang artinya posisi atau kedudukan pengarang dalam cerita tersebut. Ada sudut pandang orang pertama. Pada posisi ini, penulis menggunakan kata ganti aku atau saya. Kemudian, sudut pandang orang ketiga, pada posisi ini, penulis menggunakan kata ganti dia. Di sini, penulis tidak terlibat dalam cerita tersebut ya. Nah, unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang disimpulkan jika pembaca membaca cerita dari awal hingga akhir. Nah, itulah unsur pembangun cerita pendek yang berasal dari dalam atau yang disebut juga unsur intrinsik. Sekarang, kita lihat lagi ya, unsur pembangun cerita pendek yang berasal dari luar atau yang disebut dengan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik cerita pendek meliputi segala hal yang berada di sekitar penulis yang mempengaruhi isi cerita. Contohnya, latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Baiklah, itu tadi materi kita pada kesempatan kali ini tentang unsur pembangun cerita pendek. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kali ini, unsur intrinsik cerita pendek ada 6, yaitu yang pertama, tema, yang kedua penokohan atau tokoh, yang ketiga latar, yang keempat alur, yang kelima sudut pandang, dan yang terakhir amanat. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dan terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir mengenai teks cerita pendek. Semoga yang kakak sampaikan kali ini bisa dipahami, dimengerti, dan bermanfaat untuk adik-adik semua. Sekian dari kakak, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.